alat dan bahan. Ya. Jadi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Amani saat mau challenge. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Alatnya itu ada toples, ya. Jadi toplesnya di sini yang pertama harus diperhatikan, boleh tidak menggunakan kaca, toples kaca, ya. Nah, ketika proses fermentasi, misalnya teman-teman ada yang ibunya suka bikin tape, peyem, peyem sampe, peyem ketan, ya. Nah, ini mah peyem buat sini, ya. Nah, itu namanya proses fermentasi. Kalau orang Sunda bilang namanya peyem. Jadi peyem itu namanya fermentasi. Nah, diusahakan melakukan proses fermentasi itu tidak menggunakan botol kaca, karena secara umum proses fermentasi itu menghasilkan CO2. CO2 itu gas, ya. Jadi kalau misalnya volume ruang gasnya kecil, itu bisa pecah botolnya. Nah, makanya gunakanlah botol plastik atau tong-tong. Ini sesuai dengan kapasitas limbah yang mau kita olah. Ini tergantung nanti kesukaan kita, ya. Sukanya mau apa kulit buah atau semua bahan organik ini kita campur, ya, sesuai selera. Kalau ini limbahnya, atau yang ada di dapur limbahnya organiknya, bekas sayur, bekas buah disatukan, nggak masalah. Silakan saja. Cuman nggak dapat wanginya. Aromanya yang berbeda. Cuman aromanya jadi ya, aromanya yang berbeda. Kalau lebih senang aromanya wangi, pilih kadar buah yang memang asam sitratnya tinggi. strong. Asam sitrat itu adalah di buah jeruk. Semua jenis jeruk dia mengandung asam sitrat yang tinggi. Itu bagus. Kalau nanas? Kalau nanas bisa. Nanas bisa, tapi nanas itu tebal kulitnya, jadi harus diiris tipis-tipis. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah air, ya. Jadi kalau melihat bahan ini, kira-kira mudah tidak dilakukan? Mudah, ya. Gula ada di warung juga. Jadi nggak usah banyak-banyak, kita bikinnya nggak usah kiloan. Beli jeruknya juga cuma setengah kilo, berarti cukup satu gandu lah, satu gandu gula merah. Kita iris tipis-tipis, ya, tambah 1 liter air. Jadi di sini perbandingannya 1:3:10. Jadi kalau gula merahnya 1 kilo, berarti nanti sayurannya 3 kilo, airnya 10 liter. Kalau skala besar, kalau kecil misalnya ininya 1 gram, ininya berarti nanti 3 gram 10 mili. Ya, seperti itu. Jadi ini saya pakai ini buat mengaduk, ya, supaya nanti lebih rata. Kemudian sendok nanti untuk mengambil gula merahnya. Bahan sekarang. Nah, bahannya mudah, gula merah atau molase. Jadi kalau di online sekarang klik molase, nah nanti muncul, tinggal beli, gitu ya. Jadi nggak usah bikin. Kalau tidak ada gula merah, kenapa tidak gula putih? Nah, gula putih karena itu dia hasil proses pengolahan, ada pewarnanya di situ, sehingga nanti menghambat proses fermentasi lebih lama. Jadi bakterinya kasihan, kerjanya capek, gitu ya, karena ada zat kimia di sana, gitu. Nah, sehingga kita gunakan di sini gula merah atau molase. Jadi molase itu gula merah yang sudah difermentasi, dia lebih cepat. Kemudian, nah, masukkan air, ya. Ini masukkan air 10 bagian ke sini. Ruang botol itu tidak boleh sampai penuh, ya. Nah, jadi kalau nanti misalnya ditimbang, di rumah nggak punya timbangan nih, ya. Jadi nanti teman-teman dikira-kira, misalnya kalau gulanya segini, berarti nanti si bahannya harus 3 kali dari sini, berarti bahannya segini. Nanti airnya 3 kali lipat, ini 1, 2, 3. Nah, bisa seperti itu, ya. Jadi tidak mesti kuantitatif harus sekian gram. Hanya perbandingannya 1, 3, 10, gitu, ya. Gula merahnya itu dilelehkan dulu, ya.
Kalau diulek. Diulek nggak apa-apa, diulek juga. Yang penting mah halus, jadi nanti ngaduknya nggak lama gitu. Ya. Jelas. Nah, gitu ya. Nah, kemudian apa memungkinkan itu? Dicampur. Dicampur biar merata. Ini dari sampah loh, Dek. Nanti jadi Jadi kalau jajan jeruk, jajan buah-buahan itu jangan dibuang. Ya, nanti bisa oh saya nggak punya gula merah. Kalau misalnya punya cuka juga nggak apa-apa, tambahkan cuka. Ya, tapi udah gula merah gampang di warung banyak ya. nanti praktekkan di kobong masing-masing. Praktekkan di kobong. Ya. Tidak boleh sampo ya. Cuci. Nah, setelah diaduk begini 3 bulan ya. itu untuk menghasilkan ekoenzim yang punya fungsi seperti tadi. Kalau hanya produksinya pupuk saja 2 bulan itu sudah bisa dipanen. Hanya 2 bulan gitu. Kalau tadi kan manfaatnya banyak. Nah, itu Bu boleh di scroll ke manfaatnya anak-anak biar. Nah, ini manfaatnya ya. Jadi setelah memasukkan gula, nah kemudian sekarang bahannya. Jadi di sini Menggunakan kulit saya jeruk. menggunakan kulit jeruk yang sudah diiris. Kalau di blender boleh, sangat boleh. Itu lebih cepat, ya, lebih cepat. Biar gampang mengunyah. Ini proses fermentasi 2,5 bulan. Kalau ini 6-7 bulan, saya lupa nggak dikasih tanggal. Jadi ininya sudah halus. Jadi kalau kita cium ini wangi. Karena saya buatnya spesifik khusus limbah kulit jeruk supaya aromaterapinya keluar. Jadi kalau semua bahan disatukan, baunya bau cuka. Karena hasil fermentasi itu kan cuka ya. Makanya saya supaya lebih senang dipisah gitu, dipilah. Jadi spesialis jeruk aja ya. Kalau untuk selain jeruk itu hanya untuk pupuknya saja aja. Tapi kalau misalnya jeruk khusus untuk ekoenzim gitu ya. Nah, jadi diusahakan tutupnya yang tutup mulut lebar. Besar, ya. Mulut besar. Kalau mulut kecil tiap hari harus dibuka. Kalau mulut besar cukup seminggu sekali, gitu ya. Seperti itu. Jadi karena ruang udaranya lebih besar. Terima kasih, semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan sepertinya bagaimana. Mohon maaf dari saya apabila diajarkannya ke pagi-pagi terkesan maksa mengadakan acara ini. Tapi mudah-mudahan sekali lagi segala yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.